Jokowi ke Italia bawa Indonesia naik level. Rocky Gerung dan Amin Rais nyungsep. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Seperti yang kalian ketahui, Jokowi berangkat ke Roma, Italia untuk mengukuhkan Indonesia yang sedang mencetak sejarah. Jokowi akan memulai kunjungannya kerja ke 3 negara pada mulai Jumat kemarin. Rencananya ada 3 negara yang akan didatangi oleh Jokowi, yaitu Italia, Inggris, dan UAE. Kunjungan ke Italia adalah untuk berpartisipasi pada KTT G20 di Roma, Italia pada 30 hingga 31 Oktober 2021. Di akhir KTT nanti, Indonesia akan mencetak sejarah, yaitu menerima tahta ketua presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Artinya, kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai pada Desember ini. Jokowi mengatakan ini adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia, sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan dengan baik. Agenda selanjutnya adalah menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 hingga 2 November 2021. KTT ini akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan akan dihadiri sekitar 120 kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Pada 3 hingga 4 November 2021, Jokowi akan berkunjung ke UAE. Jokowi dijadwalkan melalui sejumlah pertemuan bisnis, termasuk dengan putra mahkota dan juga pemimpin Dubai. Entah kenapa ya, saya teringat dengan 2 orang, yaitu Rocky Gerung dan juga Amin Rais, karena membaca sebuah berita lama yang rasanya cukup menarik untuk diungkit kembali, berita Mei lalu. Saat itu, Amin Rais mengaku khawatir jika Presiden Jokowi tidak bisa bertahan hingga akhir masa jabatannya. Alasannya adalah kondisi negara sudah dikuasai oleh oligarki dan juga KKN yang tumbuh subur. Jadi sekarang saya nggak berlebihan kalau mengatakan bahwa kekuasaan politik itu sudah digenggam oleh kekuasaan bisnis. Dan kemudian politik itu menurut apa kemauan bisnis itu, para oligarki yang sontoloyo itu, katanya. Selain itu, Rocky Gerung juga berpendapat mirip. Dia mengaku ragu kalau pemerintahan Jokowi tidak bisa bertahan sampai pemilu 2024 yang akan datang. Kondisi kita hari ini hutang 10.000 triliun, sebentar lagi tercapai. Pemulahan sosial, korupsi makin brutal, tax rasio mengkhawatirkan. Jadi apa yang harus diyakini kalau rezim ini bisa bertahan sampai 2024? Kata Rocky dalam sebuah acara yang sama dengan Amin Rais. Dia merasa khawatir terhadap pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan sangat terbebani oleh beban yang diberikan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Bila perubahan politik terjadi tidak di 2024, apa yang harus dilakukan? Semoga Partai Umat bisa membaca tanda-tanda alam. Katanya, 2 orang sakit hati yang sedang bermimpi di siang bolong. Entah apa dasar yang mereka pakai untuk mengatakan kepemimpinan Jokowi tidak akan bertahan sampai akhir. Tanda alam apaan? Nyatanya, Partai Umat yang hampir karam karena banyak pengurus dan juga kader mengundurkan diri secara massal. Harusnya kita bangga, Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Ini pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam G20. Bukankah ini luar biasa, dipercaya oleh 19 negara ekonomi raksasa menjadi presidensi. Kepercayaan internasional terhadap pemerintahan Jokowi terlihat jelas di sini. Sedangkan Rocky Gerung dan juga Amin Rais hanya kelihatan jelas sakit hatinya dengan kowar-kowar level amatiran kelas 3. Tak perlu khawatir dengan jabatan Jokowi deh. Bilang saja ngarep Jokowi lengser gitu kan? Khawatirkan saja Partai Umat yang sedang dilanda masalah internal. Kita juga khawatir. Partai ini sudah jadi nama saja sebelum 2024. Kita juga khawatir. Amin Rais tak sanggup menerima kenyataan pahit kalah dalam politik dengan cara yang mengenaskan. Rocky Gerung khawatirkan saja lahan yang sengketa itu. Kita juga khawatir, sakit hati makin akut dan tidak tersembuhkan. Sakit hati berbanding lurus dengan ngawurnya bicara. Biasanya, orang yang makin sakit hati, cara bicaranya makin tak nyambung. Nalar seolah hilang, diganti dengan kekonyolan dan cocok logi yang kacau balau. Intinya, mari kita tunggu oleh-oleh apa yang dibawa Jokowi dari kunjungan ke 3 negara tadi. Biasanya, Jokowi banyak membawa kabar baik tiap kali berkunjung ke sebuah negara. Sedangkan barisan sakit hati hanya bisa berkumpul, lalu topik bicaranya selalu sama, kapan Presiden tumbang. Bagaimana menurut Anda? Gebrakan dan kejelian titisan Jokowi bikin warga Solo makin kesemsem, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com.
Rasanya sudah tak terhitung banyaknya gebrakan dari Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo itu dalam mengemban tugas. Sejak dilantik pada bulan Februari 2021 bersama wakil wali kota Teguh Prakoso langsung tancap gas. Gibran pun kemudian identik dengan seorang pejabat yang ogah berdiam diri di belakang meja balai kota. Ia lebih suka keluyuran sambangi warganya. Maka tidak heran jika ia sempat kena COVID-19 gara-gara terlalu aktif di lapangan. Sejak menjabat, Gibran gajinya sebagai wali kota digunakan untuk beli beras yang 5 kg dan dibagikan ke warga yang membutuhkan saat belusukan atau seraya pulang ke rumah dan untuk nebus atau bayar SPP murid yang berkekurangan. Bahkan, tidak jarang ia harus rogoh kocek lebih dalam karena kerap tidak cukup. Di masa pandemi ketika nyaris seluruh sendi ekonomi mati suri, Gibran yang berangkat dari seorang pengusaha tidak hilang akal. Jalur digitalisasi menjadi salah satu pemecah kebuntuan. Selain terus mendorong vaksinasi di seluruh wilayah Solo Raya, dengan cara yang cukup unik dan sistem jemput bola, dan belakangan diikuti kepala daerah lain yaitu dengan meluncurkan mobil keliling keluar masuk kampung melayani vaksin. Kota Solo yang memiliki potensi wisata budaya yang tinggi juga mendorongnya untuk mulai digarap dengan sangat serius. Balai Kambang yang vakum mulai dibidik sebagai salah satu pusat hiburan rakyat agar datangkan PAD. Sedang kampung-kampung yang memiliki potensi pariwisata desa, jalan masuk yang rusak mulai dibenahi. Salah satu contoh kampung atau wilayah yang memiliki ciri khas sentra batik. Harapannya wisatawan dapat melihat bahkan mencoba secara langsung dalam membuat batik. Sudah barang tentu itu akan menjadi kenangan tersendiri. Bahkan sebelumnya mimpi Gibran yang ingin punya spot ikonik seperti halnya Malioboro Jogja mulai digarap. Kawasan Karasopuro dan kawasan Jalan Gatot Subroto bakal disulap menjadi Malioboro-nya Solo. Maka dengan demikian potensi wisata kota dengan berbagai macam kerajinan tangan khas Solo dan Nusantara bisa dijajakan pedagang ataupun warga. Tak ketinggalan kuliner Solo yang khas menjadi salah satu wisata kuliner yang menjanjikan dan dapat mengangkat perekonomian warganya. Sementara itu pasar-pasar tradisional yang berjumlah 44 pasar dipaksa oleh Gibran dikenalkan pembayaran non-tunai atau mulai masuk digitalisasi. Jadi, kita akan melihat para mbok pedagang di pasar yang pegang gadget dengan cekatan dan lihai cek saldo di akun mereka masing-masing tanpa ribet cari kembalian. Gibran termasuk pemimpin yang jeli dari sektor olahraga, terutama sepak bola. Ia terlihat sangat concern. Stadion Manahan yang bertaraf internasional benar-benar dimanfaatkan. Melalui Persis Solo, ia naikkan level dirinya ke pentas nasional. Ia bersama dengan Kaisang adiknya sebagai pemilik klub membesarkan Persis. Terbukti sejak bergulirnya Liga 2 Persis sampai saat ini belum terkalah dan pemuncak klasemen di grup C bersama 4 klub lainnya, di antaranya milik Atta Halilintar PS Pati. Tak banyak kepala daerah yang jeli melihat peluang dari sektor sepak bola tersebut. Kebanyakan cuek bebek dan abai sibuk lenggangkan kekuasaan dengan cara merangkul ormas-ormas lokal yang tidak bermutu dan tak membawa manfaat pada masyarakat sekitar dan Indonesia secara umum. Gibran begitu cerdas, ke depan manusia tak lagi dapat dipengaruhi oleh bilangan kelompok saja yang kerap jadi benalu, tapi juga melihat figur. Apa yang sudah dipersembahkan sang figur tersebut untuk kemaslahatan umat. Ini tambahnya karakter sosok Jokowi sebelum jadi presiden. Sementara itu, Gibran juga memanfaatkan ceruk UMKM di Solo untuk menaikkan level mereka ke ranah global dengan cara membangun kampus UMKM dan bekerja sama dengan marketplace dan juga bangun kantor e-commerce. Dari sektor ini banyak timbulkan multi efek yang keren. UMKM di kota Solo dan sekitarnya tumbuh percaya diri karena dibantu pemasarannya. Dengan demikian ekonomi pun terangkat. Para UMKM sudah tak pusing secara sistem karena Pemkot Solo sudah urusi semuanya. Para UMKM tinggal fokus perbaiki kualitas barang agar dapat bersaing di dunia internasional. Selain dapat membantu 10.000 UMKM di kota Solo, ternyata kehadiran kampus dan juga e-commerce tersebut juga mampu serap tenaga kerja baru hingga 2.000 orang. Kejelian Gibran Rakabuming juga sasar yang sedang marak jadi pemberitaan nasional yang juga menimpa warganya, yaitu terkait dengan korban pinjol ilegal. Gibran dengan sigap mencantumkan nomor yang dapat dihubungi oleh warganya untuk dibantu. Gibran bekerja sama dengan pihak kepolisian. Gebrakan-gebrakan yang sederhana itu membuat warga Solo makin kesemsem dibuatnya, seolah pemerintah benar-benar hadir di tengah mereka. Bahkan, tidak hanya sampai di sana, Gibran rupanya benar-benar memanfaatkan isu nasional menjadi cara dia ada untuk warganya. Soal harga PCR pun warganya diminta melapor jika ada yang dikenakan tarif tidak sesuai dengan ketentuan.
Silahkan lapor ke saya, katanya dengan tegas. Jadi rasanya tak berlebihan jika kemudian pikiran kita kemudian melayang pada sosok Agus Putra SBY yang ngebut banget jadi presiden. So, apa yang ada di benak Anda? Demikian, salam.